Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa, pecinta channel Sudut Dakwah Islam yang dirahmati Allah. Kehidupan kita di dunia ini pada hakikatnya adalah kehidupan yang penuh dengan pergolakan. Pergolakan yang maha dahsyat karena melibatkan seluruh isi jagat. Pergolakan panjang lagi melelahkan karena takkan berakhir hingga akhir zaman. Pergolakan yang bengis dan sadis karena diciptakan oleh sang iblis. Bukankah semenjak iblis membangkang terhadap perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, karena hasad, ia lalu memproklamirkan diri untuk menyeret dan menjerat anak Adam ke jurang jahanam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lakum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban, Inna syaitana qa'ada li ibni adama bi'atruqihi. Sesungguhnya syaitan selalu berupaya menggoda anak cucu Adam dengan segala cara. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, setan memiliki banyak jalan yang ia tempuh untuk mempengaruhi seorang muslim, melalaikannya dari ketaatan kepada Allah dan memalingkannya dari jalan Allah yang benar dan diridhoi Allah. Jalan masuk setan tersebut diantaranya adalah jalan syahwat dan syubhat. Pertama, jalan masuk syahwat. Setan melihat seorang muslim condong dan mencintai kemaksiatan. Lalu setan menghiasi maksiat tersebut di hadapan manusia begitu indah dan menyenangkan, agar manusia memperturutkan hawa nafsunya dan memalingkan diri dari ketaatannya kepada Rabb-nya. Betapa lihainya iblis melihat celah untuk menggoda manusia. Terlebih ada pintu yang menganga untuk iblis ikut berperan serta, yaitu kecenderungan nafsu syahwat untuk berbuat maksiat yang mengakibatkan manusia lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantarah minaz zahabi wal fiddah wal khayl wal musawwamati wal an'ami wal hars. Zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta kepada apa yang diinginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Celah syahwat itulah yang dibangkitkan iblis dan para serdadunya. Memang tidak dilarang suami mencintai istrinya, tapi iblis membuat manusia buta dalam bercinta.
Memang manusia tidak dilarang untuk cinta pada anaknya, tapi iblis membuatnya lalai dari penciptanya. Akhirnya manusia tergila-gila pada wanita, diperbudak harta dan anak-anaknya, sehingga membuat ia lalai dari Tuhannya. Maka jadilah manusia tawanan iblis, atau bahkan menjadi pengikutnya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah berjatuhan banyak korban anak manusia karena fitnah wanita. Dunia pun diramu dan digelar begitu indah. Manusia pun berbondong-bondong meraih dan mencintainya. Syahwat pun bertebaran di tengah manusia tanpa pandang bulu. Jika sudah terjerat syahwat, akan ketagihan atau tergila-gila untuk memenuhinya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, jalan yang kedua yang dijadikan sebagai strategi untuk setan menggoda manusia adalah jalan masuk subhat. Apabila setan melihat seseorang berpegang teguh terhadap agama, semangat menjalankan ketaatan kepada Rabb-nya, jauh dari perkara syahwat dan maksiat, maka setan akan masuk melalui jalan subhat. Ia jadikan orang tersebut berlebih-lebih dalam agama, keras dan kaku. Lalu ia pun keluar dari jalan yang lurus, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhat menjadikan seseorang berlebih-lebihan dan kaku dalam beragama. Akan tetapi pelakunya menyangka bahwa ia telah menjaga ketaatannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhat, senjata kedua untuk mengacau akal dan ilmu manusia. Manusia dibuat samar terhadap kebenaran agamanya. Papan paling subur untuk menabur benih subhat adalah para juhala, yaitu orang-orang yang kurang ilmu, bodoh tentang agamanya. Sebagai satu contoh bagaimana iblis ini menjadikan subhat sebagai pintu masuk untuk menggoda manusia, yaitu subhat yang disuntikkan oleh iblis ke Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Apa kata iblis? Rob kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi kekal di dalam surga. Iblis menampakkan diri sebagai juru nasihat bagi keduanya. Namun itu hanyalah tipu daya yang pada akhirnya menggelincirkan keduanya melanggar larangan Allah dan mengakibatkan dikeluarkan keduanya dari surga. Betapa hebat dan jitunya tipu daya iblis laknatullah. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah trik-trik maut yang digelar iblis dan setan dalam menjerat manusia. Setan hanya sekedar menggelar program, mengajak, merayu, dan mengobrol janji yang tidak ditepati. Dan tidak mempunyai kemampuan apapun selama manusia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni, tetap teguh memegang kitabullah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita dalam hadisnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan, kitab Allah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian. Jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidaklah akan tersesat untuk selama-lamanya, yakni kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah pelihara kita
dijaga dari termakan bujuk rayu dan tipu daya setan, dan menetapkan pijakan kita di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.